Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan mulai playlist baru terkait dengan Schoolize. Nah, Schoolize merupakan playlist lanjutan dari tutorial sebelumnya terkait dengan Node.js dan Express.js. Jadi, buat teman-teman yang baru join di video kali ini, diharapkan teman-teman sudah mengikuti untuk seri tutorial Node.js dan Express.js. Nah, agenda yang akan kita lakukan di seri tutorial kali ini, pertama kita akan berkenalan dengan Schoolize, kemudian kita akan belajar terkait dengan kelebihan dan kekurangannya. Kemudian kita akan berkenalan dengan ORM, kenapa kita menggunakan ORM, dan kita akan coba membuat koneksi dengan database MariaDB nanti ya. Sebenarnya untuk ORM ini bukan hanya bisa digunakan untuk database MariaDB, tapi ada banyak database yang didukung dan bisa kita gunakan. Tapi kita coba gunakan MariaDB untuk tutorial kali ini. Apa itu Schoolize? Schoolize adalah sebuah perpustakaan JavaScript yang dinamis dan kuat. Schoolize adalah sebuah ORM atau Object Relational Mapping berbasis Promise yang berurusan dengan manajemen database, terutama database SQL. Schoolize dapat mendukung database lain seperti PostgreSQL, MySQL, SQLite, dan Microsoft SQL Server. Schoolize dibuat oleh Sasha Davoud pada tahun 2010. Nah, Sasha Davoud adalah seorang pengembang web dan konsultan teknologi asal Jerman yang memiliki pengalaman dalam berbagai bidang seperti JavaScript, Node.js, Ruby on Rails, dan lainnya. Nah, beliau juga merupakan salah satu kontributor utama untuk proyek Schoolize dan masih aktif dalam pengembangan dan pemeliharaan library ini. Schoolize adalah sebuah perpustakaan yang terbuka dan gratis untuk digunakan. Schoolize dilisensikan di bawah MIT License, yang berarti kita dapat menggunakan, menyalin, memodifikasi, dan mendistribusikan Schoolize tanpa batasan apapun. Untuk lebih detailnya, teman-teman bisa mengunjungi schoolize.org. Nanti di sana dijelaskan lebih detail dan terdapat juga dokumentasi untuk penggunaannya ya. Nah, kemudian apa kelebihan dan kekurangan Schoolize? Kelebihan, Schoolize memiliki banyak fitur seperti transaksi, connection pool, migrasi, shader, stream, dan lain-lain. Dan dapat mempermudah pengembangan aplikasi. Schoolize meminimalisir kesalahan dalam penulisan query, karena kita dapat menggunakan sintak JavaScript yang lebih mudah dan familiar daripada SQL secara langsung ya. Kemudian Schoolize memungkinkan kita untuk memanfaatkan object oriented programming dengan baik, karena kita dapat mendefinisikan model, asosiasi, hook, scope, dan lain-lain, dan menggunakan kelas atau metode. Schoolize membuat akses data menjadi lebih abstrak dan portable, karena kita dapat mengubah database tanpa mengubah banyak kode. Kekurangannya, untuk proyek besar lebih baik menggunakan query SQL sendiri, karena Schoolize mungkin tidak dapat menyediakan semua fitur dan performa yang dibutuhkan. Konfigurasi awal Schoolize dapat menjadi sulit karena kita perlu mempelajari dokumentasi dan cara kerja Schoolize terlebih dahulu sebelum menggunakannya. Penggunaan Schoolize membuat kita kurang memahami struktur database dan query SQL yang mungkin berguna untuk kasus-kasus tertentu. Schoolize mengurangi performa dari suatu proses karena mekanisme yang dipakai dalam Schoolize berbeda dengan mekanisme query SQL biasa. Jadi silahkan teman-teman gunakan Schoolize ini sesuai dengan kondisi dan kebutuhan teman-teman ya. Nah, apa itu ORM? Kita akan berkenalan dengan ORM. ORM adalah Object Relational Mapping, merupakan teknik yang merubah suatu tabel menjadi sebuah objek yang nantinya mudah untuk digunakan. Objek yang dibuat memiliki properti yang sama dengan field yang ada pada tabel. ORM memungkinkan kita untuk melakukan query dan manipulasi data di database menggunakan object oriented. Kalau diilustrasikan kurang lebih seperti ini. Di sebelah kiri ini adalah puzzle dari sebuah objek memori ya. Kemudian di sebelah kanan ini adalah sebuah RDBMS, dan di sini disambungkan oleh sebuah mapping logic yang mentranslate dari relational database menjadi objek.
Gambarnya kurang lebih seperti ini sederhananya ya. Nah, kenapa kita menggunakan ORM? Nah, ORM mempercepat proses pengembangan aplikasi. Karena kita tidak perlu menulis query yang panjang dan berulang-ulang. ORM membuat akses data menjadi lebih abstrak dan portable. Karena kita tidak dapat menggunakan sintak kuasa programan yang kita kuasai untuk berinteraksi dengan database. Nah, jadi ini bisa lebih mempercepat pekerjaan ya. ORM mendukung konsep Object Oriented Programming. ORM juga mengurangi resiko kesalahan dan kerentanan keamanan dari query SQL. Karena ORM akan melakukan validasi dan sanitasi data sebelum mengirimkannya ke database. ORM juga akan melindungi kita dari serangan SQL injection yang dapat merusak atau mencuri data dari database. Ini alasan kenapa kita menggunakan ORM. Kemudian prasyarat. Nah, sebelum kita lebih lanjut, buat teman-teman yang memang belum pernah belajar terkait dengan JavaScript dasar, kemudian JavaScript ES6, ataupun mengenal database atau belajar database. Nah, diharapkan teman-teman pelajari dulu terkait dengan dasar-dasar yang tadi saya sebutkan, karena kita tidak akan mengulangi lagi dari awal banget ya. Nanti kita akan langsung untuk belajar terkait dengan SQLite-nya saja. Nah, semua kebutuhan dasarnya ini sudah ada di channel ini. Silakan teman-teman cek dan pelajari terlebih dahulu, supaya teman-teman tidak terlalu bingung di materi-materi selanjutnya. Nah, bagaimana mulai project dengan Schoolize? Nah, kita bisa mengunjunginya dari schoolize.org. Kita akan mulai ya. Nah, di sini teman-teman bisa klik Get Start. Atau kalau misalkan teman-teman mengunjungi dari schoolize.org-nya, nah teman-teman tinggal klik di sini Get Start. Nah, nanti sama, dia akan masuk ke panduan untuk memulainya. Nah, sebelum kita memulainya, kita akan buka dulu terminalnya. Kita akan masuk ke direktori tempat menyimpan project kita. Saya akan masuk ke direktori C, kemudian YouTube Schoolize di sini ya. Saya akan membuat direktori 01 terkait dengan koneksi. Nah, kita akan mencoba menghubungkan MariaDB kita dengan Project Express menggunakan Schoolize. Oke, kita akan masuk ke direktori 01. Seperti ini, kita akan clear screen. Pastikan teman-teman sudah menginstal Node.js-nya ya. Kita akan coba cek. Saya menggunakan Node.js versi 18.17 ya. Nah, kita akan menginisiasi projectnya dengan menggunakan npm init. Nah, saya akan menggunakan defaultnya ya, init min y. Oke. Kemudian kita akan menginstal npm. Nah, kita akan menginstal express, kemudian .env, kemudian kita akan menginstal MariaDB dan Schoolize-nya ya. Kita akan enter. Oke, kita akan clear screen. Saya akan membuat direktori src. Oke, kemudian saya akan masuk ke direktori src. Saya akan touch. Kita akan buat file index.js. Kemudian saya akan membuat direktori untuk util. Oke, kemudian saya akan clear screen. Dan kita akan membukanya dengan menggunakan Visual Studio Code. Kita mundur dulu ya satu step. Oke, kita berada di koneksi. Kemudian kita buka dengan menggunakan Visual Studio Code. Oke, ini project kita. Kita sudah memiliki packet.json, sudah menginstal .env, Express, MariaDB, dan Schoolize. Nah, kita style codingnya akan menggunakan S modul ya. Berarti kita akan definisikan tipenya di sini adalah modul seperti ini ya. Kemudian karena kita sudah memiliki index.js, nanti entry point-nya kita akan menggunakan src index.js. Kemudian di sini saya akan menambahkan untuk start. Nah, nanti kita akan menggunakan node src index.js. Oke.
Ini config projectnya. Nah, di sini kita sudah memiliki index dan util. Di dalam util saya akan membuat file db.js. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah koneksi. Kita akan minimize yang ini. Kita akan masuk ke sini. SQLite-nya tadi sudah kita install ya. Kemudian MariaDB tadi sudah kita install juga. Jadi kita bisa menggunakan database lain di sini. Selain MariaDB, ini bisa Postgre ataupun MySQL, SQLite, kemudian Microsoft SQL Server dan Oracle bisa di sini. Nah, kita akan membuat sebuah koneksi ke database. Nah, untuk membuat koneksi, pertama kita akan definisikan dulu INP-nya ya. Nah, karena kita tadi sudah menginstal INP, kita akan buat di sini .env. Nah, kita definisikan untuk INP-nya. INV ini sesuaikan dengan koneksi kredensial ke database teman-teman ya. Pastikan teman-teman sudah menjalankan juga. Di sini saya sudah ini ya, kita akan menggunakan contoh database-nya latihan. Kalau misalkan belum ada, silakan teman-teman buat terlebih dahulu. Nah, kita akan menggunakan ini untuk koneksinya ya. Pertama saya akan buat di sini dbnim ya. Nah, dbnim-nya saya akan gunakan latihan. Kemudian db usernya saya akan gunakan root. Ini kita akan gunakan root. Passwordnya saya akan kosongkan. Hostnya saya akan gunakan IP ya. 127.01. Portnya 3306. Dialeknya kita akan gunakan MariaDB. Nah, seperti ini ya. Di dbnim-nya latihan yang ini, usernya saya masih menggunakan root dan saya menggunakan IP ini ya. Kemudian portnya 3306 seperti ini dan MariaDB. Kemudian saya akan menambahkan sebuah node env. Saya akan menambahkannya di development. Kemudian kita akan save dan kita akan memulailah di db ini. Nah, kita akan memulai dengan config. Teman-teman bisa lihat dari panduannya di sini ya. Kita bisa menggunakan cons SQLite ini, kemudian kita membuat objek SQLite-nya dan kita definisikan koneksinya. Ini sesuaikan dengan config yang teman-teman punya ya. Pertama kita akan buat import dulu karena kita menggunakan ES ya. Jadi kita menggunakan import. Nah, kalau di sini kan menggunakan cons ya, karena ini menggunakan ES5 ya. Jadi kita akan translate ke ES6 ke atas. Nah, kita akan ambil SQLite dari SQLite. Kemudian saya akan import lagi untuk .env ya. .env/config. Oke, kemudian di sini saya akan buat sebuah konstanta untuk SQLite-nya. Kita akan buat new SQLite. Pertama kita akan definisikan dbnim. Nah, seperti ini ya, dbnim, user dan password kita akan ambil dari env password. Kemudian di sini kita definisikan juga untuk hostnya, kita ambil dari dbhost. Kemudian ada port. Nah, dialek kita ambil dari nah juga ya proses db dialek ini harus sama dengan yang ini. Jadi kalau beda dia akan error ya. db dialek di sini. Oke, kemudian dari dialek ini kita akan definisikan juga untuk lognya ya. Kita akan loggingnya kita buat bukan false, kita akan gunakan tadi kan kita memiliki env ya, modenya node env-nya. Jadi kita bisa gunakan sebagai kondisi di sini. Proses .env .node di apa namanya? Node env ya. Nah, node env kalau misalkan sama dengan development, maka kita akan membuatkan sebuah titik-titik message
Kemudian kita akan tambahkan error function console log message-nya kita cetak. Oke, kalau misalkan tidak, kita akan set dia menjadi false. Oke, seperti ini. Ini console log. Kalau misalkan dia development, ini harus kita tambahkan koma ya. Dialek. Kita coba turunkan ya supaya nanti tidak error. Kita turunkan proses env. Kita akan ambilkan tanda tanya. Kita save. Nah, ini ya. Ini kita bisa close ya. Oke, kemudian kita akan tambahkan di sini untuk dialek option. Dialek optionnya kita akan request timeoutnya kasih 30.000 supaya ada batasan ya. Walaupun tidak, misalkan dia akan ngambil default juga sih. Ini opsional aja. Nah, kita akan definisikan dialek optionnya juga di sini. Oke, setelah ini kita tinggal export ya, karena kita menggunakan cara ES modul, jadi kita gunakan export default seperti ini. Oke, sekarang kita akan buka lagi untuk indeksnya. Kita akan definisikan di sini, kita import lagi. Import express from express. Kemudian kita akan buat sebuah konstanta f. Kita akan ambil dari express. Kemudian saya akan definisikan consport. Kita akan definisikan default aja. Kemudian kita akan import sequelize dari util db.js ya. Oke. Ini kita akan definisikan untuk request response-nya ya. Nah, kita akan coba panggil SQLize, kemudian kita akan autentikasi. Kalau misalkan berhasil, kita akan kirimkan koneksi berhasil. Kemudian kalau misalkan ini catch, kita akan kasih error. Kita gunakan rest send errornya ya. Akan kita kasih di sini koneksi gagal titik 2. Kita tambahkan errornya seperti ini. Errornya kita ambil message-nya aja ya. Dot message. Oke, ini kalau misalkan dia gagal. Oke, kita akan tambahkan di sini listen console log. Kita save. Sekarang kita akan coba jalankan ya. Pastikan teman-teman sudah menjalankan untuk database-nya. Control backtick. Tadi kita sudah mengkonfignya. Kita bisa menjalankan dengan npm start. Kita jalankan. Oke. Ya sudah jalan. Kita akan tekan kontrol dan klik. Nah, lihat. Karena kita tadi mendefinisikan untuk lognya, di sini muncul ya lognya. Muncul ke sini. Tadi kita mendefinisikan ini. Nah, ini kalau misalkan kita stage-nya diubah, misalkan production ya. Kan prod kalau enggak ya. Prod aja pendek. Seperti ini. Ini kalau misalkan kita cancel, kita clear screen, kita start lagi. Ini dia lognya jadi hilang. Kontrol, kita klik, lognya hilang ya. Jadi ini akan membantu mempermudah ketika perubahan stage-nya. Nah ini ya, jadi kita akan balikin lagi ini ke dev. Ke development. Ini. Kita Ctrl C lagi.
Kita clear screen, kita start. Oke, kita tekan kontrol dan klik. Nah, koneksinya ini sudah berhasil. Oke, untuk koneksi kita sudah berhasil. Nah, di video selanjutnya kita akan belajar terkait dengan model dan kita akan membuat sebuah model yang merepresentasikan table yang akan kita buat ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.